warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Manugraha Putra, SMSA, dosen tetap program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Palangkaraya. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAD TPT. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Saya mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS. Dan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 1A IP 272020. Adapun deskripsi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yaitu membahas secara mendalam konsep-konsep dasar akuntansi dan penerapannya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan praktis dalam memahami serta menyusun laporan keuangan entitas bisnis secara profesional dan bertanggung jawab. Perkuliahan Akuntansi Keuangan Menengah diselenggarakan secara luring atau pembelajaran tatap muka langsung. Perkuliahan ini dilaksanakan melalui diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada studi kasus, diantaranya ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori akuntansi keuangan menengah, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah meliputi 1. Menguasai konsep teoritis ekonomi yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran ekonomi secara logis, kritis, dan inovatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Yang kedua, menguasai konsep perencanaan, strategi, dan asesmen serta pengelolaan kelas secara efektif dan sesuai perkembangan IPTEX sehingga mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman serta berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis dan prinsip manajerial serta menerapkan dengan didukung oleh soft kompetensi dalam bidang pendidikan ekonomi dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu 1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan menengah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara logis dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi perlakuan akuntansi atas transaksi kompleks dengan pendekatan kritis dan inovatif yang selaras dengan standar profesi dan nilai-nilai budaya lokal maupun nasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun solusi akuntansi berbasis studi kasus nyata dengan mengintegrasikan teori akuntansi, prinsip manajerial, dan soft kompetensi secara bertanggung jawab dan etis. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah meliputi yang pertama yaitu adalah modul dan RPS, yang kedua PowerPoint dan juga studi kasus, yang ketiga adalah artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah meliputi yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga proses akuntansi, yang keempat langkah-langkah penyusunan laporan keuangan, yang kelima kas dan investasi jangka pendek, yang keenam tagihan, yang ketujuh persediaan barang, yang kedelapan utang jangka pendek, yang kesembilan penanaman modal dalam saham dan dana, yang ke-10 investasi obligasi dan dana pelunasan obligasi, yang ke-11 aktiva tetap berwujud, yang ke-12 aktiva
aktiva tidak berwujud. Yang ke-13, utang jangka panjang. Yang ke-14, modal saham. Penilaian dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini mencakup 4 komponen utama, yaitu yang pertama, hasil proyek atau cash milestone dengan bobot nilai sebesar 30%. Yang kedua, penugasan mandiri dan terstruktur dengan bobot nilai 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot nilai 20%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot nilai sebesar 30%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, aktivitas partisipatif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, serta siap menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi. Baik, untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih kurang semangat, sekali lagi selamat pagi. Oke, gimana kabarnya adik-adik, sehat? Sehat. Oke, baik. Senang sekali Bapak pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua di mata kuliah akuntansi keuangan menengah ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, berarti hari ini secara keseluruhan hadir ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan persediaan ya. Di mana materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita membahas terkait dengan piutang gitu ya. Nah, apa itu sih piutang, terus apa-apa aja jenis piutang, terus juga bagaimana proses akuntansinya dalam piutang, serta juga mencadangkan piutang. Materi pagi hari ini tidak kalah penting ya, yaitu terkait dengan persediaan. Di mana persediaan ini merupakan jumlah yang akan mempengaruhi neraca serta laporan laba rugi. Sehingga perlunya kita memisahkan yang mana yang sudah dapat dibebankan sebagai biaya atau harga pokok penjualan yang akan dilaporkan dalam laba rugi, serta juga dan mana persediaan yang masih belum terjual yang akan menjadi persediaan dalam neraca. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian persediaan dan klasifikasi persediaan pada tiap jenis kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua adalah menjelaskan metode pencatatan persediaan, baik metode pencatatan secara perpetual serta periodik. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan metode penilaian berbasis biaya, baik itu nanti FIFO, LIFO, serta average. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik yang pertama. Apa sih itu pengertian persediaan ya? Pengertian persediaan sendiri menurut pernyataan standar akuntansi nomor 14, di mana persediaan itu merupakan aset yang pertama itu adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ya. Yang kedua, persediaan itu adalah aset yang ada dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau yang berbentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan itu sangat erat kaitannya dengan 2 jenis usaha, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya, terkait dengan klasifikasi persediaan. Bisa dilihat di sini ada salah satu laporan keuangan ya, laporan posisi keuangan dari perusahaan dagang, di mana dalam hal ini adalah Carrefour. Bisa dilihat persediaan dalam perusahaan dagang, dia hanya memiliki 1 akun persediaan ya. Nah, senilai 6.213 euro. Artinya apa? Artinya persediaan ini adalah persediaan yang barang itu yang sudah dibeli dan siap untuk dijual oleh perusahaan tersebut ya. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, bisa dilihat juga di sini laporan keuangan yang Bapak tampilkan ya.
lihat di sini bahwa persediaan pada perusahaan manufaktur itu terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah akunnya bahan baku, yang kedua itu barang dalam proses, yang ketiga adalah barang jadi. Nah, jadi kalau kita lihat klasifikasi persediaan, jika dilihat dari perusahaan dagang maka dia hanya 1 akun. Sedangkan di perusahaan manufaktur dia memiliki 3 akun ya. Selanjutnya terkait dengan metode pencatatan persediaan. Nah, kenapa sih perlunya dilakukan pencatatan oleh perusahaan? Yang pertama itu adalah untuk mengetahui seberapa besar persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar persediaan barang dagang yang laku dan terjual ya. Nah, di dalam akuntansi sendiri terkait dengan pencatatan persediaan itu ada 2 yang dikenal ya. Yaitu yang pertama adalah metode atau sistem pencatatan secara perpetual, yang kedua adalah metode atau sistem pencatatan secara periodik atau dikenal dengan fisik. Kita masuk ke metode pencatatan yang pertama dulu, metode pencatatan perpetual. Apa sih yang dimaksud dengan metode pencatatan perpetual? Ya, metode pencatatan perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara real time atau terus-menerus. Kalau perusahaan dengan menggunakan metode pencatatan perpetual, maka setiap transaksi tersebut harus segera dicatat ke akun persediaannya. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang metode pencatatan perpetual. Sekarang kita masuk ke metode pencatatan selanjutnya, yaitu adalah metode pencatatan periodik ya. Apa sih itu metode pencatatan periodik atau fisik ya? Metode pencatatan periodik adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara berkala. Biasanya pada akhir periode akuntansi seperti bulanan, tahunan, nah di mana persediaan baru dihitung dan diperbaharui setelah dilakukan stock of name pada akhir periode. Dimana kalau misalnya metode pencatatan perpetual itu setiap kali ada transaksi harus langsung dicatat ya. Sedangkan kalau menggunakan metode pencatatan periodik itu sistem pencatatannya dilakukan setiap akhir periode akuntansi, makanya disebut periode. Dan untuk menentukan berapa besar jumlah fisiknya harus dilakukan perhitungan fisik atau stock of name gitu ya. Nah, ini adalah salah satu perhitungan yang sering kita gunakan ya untuk menentukan harga pokok penjualannya, di mana yang pertama itu adalah persediaan awalnya berapa, selanjutnya ditambah dengan pembelian, maka akan diperolehlah seberapa besar persediaan akhir yang tersedia untuk dijual. Nah, ketika persediaan tersedia untuk dijual, maka kita melakukan stock of name atau perhitungan fisik untuk mengetahui seberapa persediaan akhirnya. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan itu adalah selisih dari persediaan akhir untuk dijual dikurang dengan jumlah persediaan akhir berdasarkan stock of name kita, sehingga diperolehlah harga pokok penjualannya. Oke. Nah, Bapak ada membuat sebuah gambaran gitu. Apa sih yang membedakan supaya kalian bisa memperjelas pemahaman kalian atau mempertajam pemahaman kalian terkait dengan metode pencatatan persediaan ini? Perbedaan pertama terkait dengan pencatatan metode periodik dan perpetual, di mana pada saat pembelian, jika menggunakan metode pencatatan periodik, maka akan menjurnal pada akun pembelian ya, jika ada transaksi pembelian. Nah, bagaimana dengan perpetual? Ketika menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya tidak ke akun pembelian tapi langsung ke persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya ketika ada retur pembelian, kalau menggunakan metode pencatatan periodik itu akan mengkredit ke retur pembelian, ke akun retur pembelian. Bagaimana dengan perpetual? Kalau seandainya ada pengembalian gitu ya, retur pengembalian, kalau menggunakan perpetual dia langsung ke akun persediaan barang dagang. Begitu juga potongan pembelian, kalau menggunakan periodik akan dijurnal pada akun potongan pembelian, dan kalau ada beban akun pembelian akan dijurnal juga di akun beban akun pembelian. Sedangkan perpetual tidak mengenal dari 4 ini ya, akun ini tidak mengenal akun pembelian, tidak mengenal akun retur pembelian, tidak mengenal potongan pembelian, tidak mengenal akun beban akun pembelian. Ketika ada transaksi langsung akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu?
Oke, silahkan Masnya. Baik, di sini terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan di sini saya Muhammad Setiawan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah kira-kira faktor apa saja yang menentukan untuk menggunakan metode pencatatan, mana yang cocok untuk jenis usaha? Mungkin saja Pak pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Masnya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan dari Masnya, kira-kira faktor apa saja ya yang menentukan kita untuk menggunakan metode pencatatan yang cocok ya? Apakah itu metode pencatatan perpetual atau periodik gitu ya Mas ya? Oke, kira-kira dari teman-teman ada nggak bisa bantu saya? Oke, silakan Masnya. Pak, izin Pak, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Anton tadi, saja faktornya itu yang pertama ada skala dan konsekuensitas usaha, di mana yang pertama itu usaha besar dengan transaksi yang tinggi itu memerlukan persediaan yang tinggi juga, karena mereka itu butuh pencatatan yang lebih real time dan juga detail. Berarti ke perpetual gitu ya? Oke. Terus yang selanjutnya usaha kecil dengan transaksi relatif sedang itu atau sedikit itu lebih sering memakai metode periodik karena mereka itu lebih sederhana dan juga lebih murah. Kemudian yang kedua itu adalah jenis dan karakteristik barang dagang, di mana yang pertama itu kalau barang dagang yang bernilai tinggi perputaran itu lambat karena mereka memakai metode perpetual yang lebih cocok supaya stoknya itu lebih terkontrol. Kalau misalnya barangnya dengan bernilai lebih rendah itu perputarannya cepat, periodik sering dipakai karena lebih praktis dan juga hemat biaya. Oke, baik. Berarti dari faktornya yang pertama itu adalah skala dan kompleksitas usaha, yang kedua adalah jenis dan karakteristik dari barang dagangnya ya, gitu ya. Baik, bagus sekali jawabannya. Berikan plus dulu buat temannya. Oke. Apa lagi kira-kira faktor penentunya selain dari kedua yang dijelaskan oleh Masnya tadi? Oke, silakan Mbak. Izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf jika jawabannya kurang tepat. Yang selanjutnya itu ada ketersediaan teknologi dan sistem informasi Pak. Yang pertama contohnya itu kalau usaha sudah menggunakan software akuntansi atau poin of sales, pos, metode perpetual yang lebih mudah diterapkan. Yang kedua ada kalau masih manual atau semi manual, metode periodik lebih realistis karena nggak butuh banyak teknologi lagi Pak. Terus ada satu lagi yaitu tujuan pelaporan, di mana terdapat yang pertama kalau pemilik usaha ingin informasi persediaan yang lebih akurat setiap saat untuk pengambilan keputusan cepat. Yang kedua yaitu kalau laporan keuangan hanya dibuat periodik, itu misalnya setiap akhir bulan atau tahun, periodik sudah cukup. Jadi tadi jawabannya tambahannya yaitu ketersediaan teknologi dan sistem informasi dan juga tujuan pelaporan tentang keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan. Oke, baik ya. Berikan plus juga buat temannya ya. Oke. Baik ya, jadi jawaban dari teman-teman tadi ya, secara faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang itu untuk menggunakan metode perpetual atau periodik dalam jenis usahanya, benar yang dijelaskan oleh teman-temannya tadi ya. Yang pertama itu adalah dari skala dan kompleksitas usaha, di mana ya cenderung usaha yang besar itu kan dia butuh pencatatan yang real time dan detail gitu ya Mas. Maka metode pencatatan yang lebih baik digunakan adalah metode pencatatan perpetual gitu ya. Nah, terus juga jenis karakteristik persediaan barang dagang. Jika karakteristik persediaannya bernilai tinggi dan relatif itu perputarannya lambat, maka alangkah baiknya menggunakan metode pencatatan perpetual juga gitu ya. Dan terus juga ketersediaan teknologi dan informasi. Yang poin paling penting itu adalah tujuan dari pelaporan keuangannya. Ketika seseorang pemilik usaha itu pengen memiliki atau mengetahui jumlah persediaan yang secara akurat, maka metode perpetual adalah metode yang tepat untuk digunakan karena dia akan mengetahui secara langsung gitu ya. Kita ingat lagi di mana metode perpetual tadi, kalau setiap ada transaksi baik pembelian atau penjualan dia akan langsung ya. Sedangkan metode periodik itu tidak dilakukan secara langsung, dia harus
melakukan perhitungan fisik terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Baik, nah materi hari ini sudah Bapak jelaskan ya, baik dari pengertian persediaan, terus karakteristik persediaan, metode pencatatan persediaan, terus juga metode penilaian persediaan. Nah, untuk memastikan pemahaman yang lebih jelas lagi, sehabis ini kita akan membentuk kelompok kecil ya untuk diskusi. Nanti Bapak akan memberikan sebuah studi kasus ya, di mana studi kasus ini nanti silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, nanti dari diskusi ini akan Bapak beri waktu kisaran 10 menit. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah itu baru nanti akan kita jawab sama-sama ya hasil diskusinya. Oke, silahkan bentuk kelompok kecil. Oke, baik. Nah, di sini Bapak ada sebuah studi kasus ya, di mana Bapak tampilkan di layar. Silahkan bisa diperhatikan ya. Di sini studi kasusnya adalah PT Galaxy Elektronik merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan elektronik, di mana secara ketersediaan teknologi dan proses pencatatannya perusahaan sudah menggunakan software akuntansi, dalam hal ini adalah manager.io. Selain itu, pemilik usaha ingin informasi persediaan yang akurat setiap saat untuk pengambilan keputusan yang cepat. Nah, selain itu juga disajikan, adapun informasi yang disajikan perusahaan sebagai berikut ya, di mana saldo awal persediaan per 1 Januari 2025 yaitu sebesar 16 juta dengan rincian ada 4 televisi dengan nominal harganya per piecesnya adalah 4 juta. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2025 perusahaan membeli persediaan berupa televisi ke pemasoknya yaitu adalah PT Sharp sebanyak 4 televisi dengan harga 4.200 per unitnya secara kredit. Dan selanjutnya pada tanggal 16 Januari toko Alip membeli televisi ke perusahaan sebanyak 6 televisi dengan harga masing-masing per unitnya adalah 4.500.000 secara tunai. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari perusahaan membeli persediaan berupa televisi ke pemasok PT Sharp sebanyak 4 pieces ya dengan harga masing-masing piecesnya yaitu 4.300.000 secara kredit. Nah, di sini diminta yang pertama adalah jika Anda menjadi seorang akuntan, metode pencatatan apa yang relevan untuk digunakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buatkan jurnal yang diperlukan dari setiap transaksi berdasarkan metode pencatatan yang menurut Anda relevan. Yang ketiga, berapakah nilai persediaan akhir PT Galaxy Elektronik dengan menggunakan metode FIFO? Oke, kira-kira bisa dipahami studi kasusnya? Oke, jika bisa dipahami silahkan Bapak beri waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi ya. Silahkan. Diskusinya sudah? Nah, oke. Baik, untuk yang pertama ya, jika Anda seorang akuntan, metode pencatatan apa yang relevan untuk digunakan? Kira-kira dari kelompok sini. Pak, kami izin menjawab. Menurut hasil diskusi kami, metode yang paling relevan itu dari studi kasus tersebut adalah metode perpetual, di mana secara ketersediaan teknologi dalam proses pencatatannya, perusahaan sudah menggunakan software akuntansi yang berupa manajerio. Selain itu, pemilik usaha ingin informasi persediaan yang secara akurat dan real time setiap saat untuk pengambilan keputusan yang cepat. Jadi, menurut hasil diskusi kami, metode perpetual lebih relevan untuk digunakan. Oke, berarti metode yang lebih relevan itu adalah metode perpetual gitu ya. Karena tadi ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh Masnya. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus lagi buat Masnya. Oke, kira-kira dari kelompok lain gimana? Apakah sama metodenya? Sama ya? Oke, sama juga ya. Yang lebih relevan digunakan adalah metode perpetual gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, bagaimana jurnalnya? Ya, silakan. Untuk jurnal itu pada tanggal 4 Januari itu ada persediaan barang dagang pada piutang usaha senilai 16.800.000. Lalu pada tanggal 16 Januari ada kas pada penjualan yaitu senilai 27 juta. Lalu ada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang yaitu senilai 16 juta. Lalu harga pokok penjualan
Oke, baik ya. Berarti tadi ada berapa transaksi Mbak secara keseluruhan kalau berdasarkan case tadi? Ada 3 transaksi. Yang transaksi pertama ada transaksi Persediaan barang dagang pada piutang usaha. oh, berarti pembelian ya. Oke, kalau transaksi yang kedua tadi ada transaksi Pas pada penjualan. Oke, transaksi penjualan. Yang ketiga ada transaksi Persediaan barang dagang pada piutang usaha. Oke, transaksi pembelian lagi ya. Oke. Baik, berikan aplaus juga buat temannya. Oke, kira-kira dari kelompok yang sini gimana nih? Belum ada tanggapan lagi. Sama juga atau beda? Sama ya. Oke. Selanjutnya kita ke case yang ketiga. Berapa jumlah persediaan akhir jika perusahaan menggunakan metode penilaian FIFO? Nah, karena tadi sudah dari 2 kelompok sini menjawab, sekarang saya minta dari kelompok sini lagi. Gimana hasil diskusinya? Silakan. Saldo akhirnya ada 6 jumlah provinsi, jadi 25.600. Oke, baik. Berarti saldo akhirnya jika menggunakan metode penilaian FIFO tadi nominalnya 25.600 ya. Oke, baik. Berikan aplaus juga buat temannya. Oke, untuk kelompok yang sebelah sini, kira-kira ada perbedaan atau sama juga? Sama ya. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup ya? Ya, paham ya? Oke. Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak minta salah satu untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Atau Mbaknya, silakan kesimpulannya. Kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu tentang persediaan adalah aset. Yang pertama yaitu yang dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua yang ada di dalam proses produksi untuk penjualan. Yang ketiga ada yang berbentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Bisnis berkait dengan persediaan yaitu perusahaan dagang atau perusahaan fabrikasi. Kesimpulan juga yang saya dapat dari pertemuan kita pada hari ini yaitu metode perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara real time atau terus-menerus setiap kali terjadi transaksi penjualan atau pembelian barang. Persediaan akan langsung diperbaharui dalam sistem akuntansi. Nah, yang kedua ada metode periodik. Metode periodik adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara berkala. Biasanya tuh pada akhir periode akuntansi seperti bulanan atau tahunan. Persediaan itu baru dihitung dan diperbaharui setelah dilakukannya stok opname pada akhir periode. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas mandiri kepada kalian ya, karena waktu kita juga sudah sampai sesi akhir ya. Silahkan nanti cek kembali di Google Classroom-nya. Nanti Bapak akan mengirimkan tugas di sana untuk memastikan pemahaman kalian ya yang lebih mendalam terkait dengan materi hari ini. Bapak izin menutup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nah, jangan lupa juga pelajari materi selanjutnya ya. Nah, untuk kita bahas di minggu yang akan datang. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekian video rekaman dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah pada program studi pendidikan ekonomi Universitas Palangkaraya. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.